There's not much to do when all I... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di channel yang membahas seputar gizi dan juga self improvement. Di video kali ini aku bakal membahas yang berhubungan lagi dengan makanan, karena emang basic aku tentang makanan. Karena kan aku jurusan ilmu gizi, jadi aku bukan nggak berperan ya untuk membahas tentang medis kayak gitu. Cuman menurut aku ada yang lebih pakarnya, yaitu dokter yang bisa membahas tentang medis. Nah di sini kalau tentang makanan itu perannya seorang ahli gizi atau nutrisionis. Jadi aku nggak mau keluar dari jalur aku untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan makanan kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau membahas tentang medis, tapi nggak sepenuhnya kayak gitu. Oke, jadi kemarin itu ceritanya ada teman SMA aku yang nge-DM. Dia tuh nanya makanan apa yang bisa ngebantu dia buat ngatasin insomnia dia, karena dia itu udah beberapa hari atau sekitar seminggu 2 mingguan gitu dia susah banget buat tidur gitu. Nah terus aku di sini buat sebelumnya aku bikin video ini aku nge-research dulu makanan-makanan apa aja. Nah, di video kali ini aku bakal share sama teman-teman juga. Terus kalau kalian mau melihat atau pengen ngebaca info seputar gizi, itu kalian bisa ngebaca di Instagram aku, yaitu Edukasi Gizi 20. Terus juga itu Instagram yang aku pegang khusus aku untuk mengedukasi selain di YouTube ini. Oke, stay tune terus ya. Nah, teman-teman, menurut aku tidur itu emang sesuatu yang benar-benar penting buat kita, karena kalau kita merasa kita selalu sulit tidur gitu berhari-hari, misalnya kita selalu tidur jam 3, otomatis kan kita siangnya tuh jadi nggak produktif gitu, yang seharusnya kita bisa ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi kita malah tidur gitu di saat waktu-waktu produktif kita, misalnya di pagi hari atau menjelang siang gitu, kita malah baru bangun tidur. Nah di situ aku sering banget ngerasain kayak gitu. Pernah juga aku sampai 1 minggu aku tuh susah banget tidur, jadi aku selalu tidur jam 3 atau jam 4 pagi, terus aku sholat subuh, terus abis itu tidur lagi, terus kayak seharian itu tuh waktu aku tuh kayak ya udah habis buat tidur, bangun, makan, kayak gitu doang gitu. Nah di sini penting banget buat kita untuk selalu menjaga kualitas tidur kita. Karena apa? Karena salah satu fungsinya kalau kualitas tidur kita tuh dijaga, kita bisa lebih produktif di pagi harinya kayak gitu. Nah, di sini kita bakal kenalan yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon yang berperan dalam siklus tidur kita. Jadi hormon ini kalau dia meningkat juga kualitas tidur kita kayak gitu. Jadi kita nggak berantakan gitu tidur mau jam berapa aja gitu. Jadi kayak teratur. Nah, hormon ini bisa meningkat melalui zat-zat yang ada di makanan kita. Contohnya triptopan, terus tuh ada sumber dari karbohidrat, dari protein dan sebagainya. Ini sumber-sumber zat gizi tersebut bisa membantu meningkatkan hormon melatonin kita. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, hormon melatonin ini kan meningkat kalau kita makan sesuatu yang bisa meningkatkan hormon ini. Nah, makanan apa aja yang bisa meningkatkan hormon melatonin ini? Nah, di sini bakal ngejelasin hormon melatonin ini bisa meningkat atau dia bisa sampai ke sel reseptornya dia, itu ada juga yang menghantarkannya. Itu salah satunya adalah karbohidrat. Jadi di sini salah satu makanan yang bisa meningkatkan hormon melatonin itu adalah yang pertama itu banyak di nasi, di jagung, terus juga di ubi, di singkong. Nah, di situ kalau itu sumber karbohidratnya ya. Terus juga kalau untuk sumber protein, kalian lebih ke susu, terus juga ikan dan juga telur. Nah, kalau di sumber kacang-kacangan kalian bisa pilih kacang apa aja. Terus biji-bijian juga. Lah, ini yang paling terpenting yaitu kalian harus
tetap mencukupi dengan sumber sayuran dan juga buah. Kalau sumber sayuran ini bisa kalian manfaatkan misalnya brokoli, wortel, tomat, terus juga dari buahnya sendiri itu buah yang bisa banget kalian beli itu bisa mangga, terus yang paling murah itu pisang, terus juga apel. Nah kayak gitu, itu sebenarnya gampang banget gitu nyari sumber-sumber untuk meningkatkan hormon melatonin ini sendiri, karena bahan-bahan itu terbilang lebih murah gitu. Terus juga untuk meningkatkan hormon melatonin ini, buat dia mencapai ke selnya itu kita harus mengkonsumsi karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks dari itu tadi, dari nasi, dari jagung, dari sereal kayak gitu. Nah kalau pertanyaan gini, Kak, kalau aku nggak suka sayuran, aku cuma sukanya brokoli, kayak gimana? Ya udah, kalian konsumsi brokoli aja tapi dengan modifikasi kayak gitu. Misalnya hari ini aku mau konsumsi brokoli dengan dibening kayak gitu. Terus hari berikutnya kalian bisa ngebuat brokoli dengan model lain kayak gitu ya. Sesuka kalian aja, yang penting ya tetap aja bahannya tetap itu kayak gitu. Kalau kalian misalnya nggak suka sama sayur-sayuran yang lain. Terus cara makannya kayak gimana? Ya udah, kalian tetap dalam satu hari itu mengkonsumsi 3 kali makanan utama, 2 kali selingan. 3 kali makan utama itu yang harus ada yaitu karbohidrat, protein, sayur, buah. Terus tuh misalnya hari ini kalian makan nasi, ini yang lebih pentingnya itu kalau sebisa mungkin itu nasinya nasi merah. Terus besoknya kalian makan jagung, terus besoknya kalian ganti dengan ubi untuk sumber karbohidratnya. Terus untuk proteinnya kalian bisa diselingi dengan mengkonsumsi telur buat hari ini. Terus besoknya kalian bisa pilih tahu atau kalian bisa pilih ikan kayak gitu. Jadi kayak kalian selang-seling aja. Jadi itu nggak bakal membuat beban kalian juga, gue harus makan ini, harus makan ini, enggak gitu. Jadi terserah kalian, yang penting kalian tetap makan sumber itu. Nah jam waktunya atau kapan kalian mau makan ya terserah. Terus juga kalau bisa snacknya itu kalian kayak susu sama pisang, atau susu sama sereal, atau susu sama roti, atau apapun itulah pokoknya yang tetap mengandung sumber dari makanan untuk meningkatkan hormon melatonin ini. Karena jujur kalau kalian searching itu sumber-sumbernya itu banyak banget dari makanan yang mudah didapatkan dan juga murah. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian mau cek Instagram aku akan ngepost makanan-makanan sumber dari hormon melatonin ini.